tentang menstruasi, waspada kesehatan reproduksi jika menstruasi itu terganggu. Baiklah, saya mulai ya. Jadi pada sore hari ini kita akan mendiskusikan yang pertama, apa sih sebetulnya yang disebut dengan menstruasi normal gitu ya. Kemudian apa yang bisa kita kategorikan menstruasi itu terganggu. Kemudian mengenai aminorea ya, gangguan menstruasi yang sering ini juga dialami. Aminorea primer, aminorea sekunder, nanti kita akan bahas apa itu aminorea. Kemudian beberapa kelainan yang terkait dengan simptom tersebut, gejala tersebut, maksud saya ya. Kemudian perdarahan uterus abnormal. Karena gangguan menstruasi paling tidak terkait dengan satu biasanya ya keluhannya adalah mens yang tidak berhenti-berhenti atau mens yang banyak atau mens yang sedikit-sedikit tapi lama, itu masuk ke kategori di perdarahan uterus abnormal, atau yang satunya malah sebaliknya, head-nya tidak kunjung datang gitu ya. Beberapa daripada materi yang kita diskusikan pada sore hari ini. Nah, apa sih sebetulnya batasan daripada menstruasi yang normal? Nah, ini beberapa parameter yang sudah disepakati oleh para ahli obstetrik ginekologi secara internasional yang tergabung di dalam FIGO ya. Yang pertama, tentu kita akan melihat frekuensinya. Normal ya, tentunya mempunyai suatu keadaan pola yang teratur. Keteraturan itu antara ya 24 sampai dengan 38 hari sekali seorang wanita itu akan mendapatkan menstruasi ya. Kalau bulan ini 24, kemudian bulan depan misalnya siklusnya menjadi 28, itu masih teratur karena batasan normal adalah rentangnya antara 28 sampai 38 hari. Ya. Kemudian dikatakan aminorea atau no bleeding jika sama sekali tidak dapat siklik tersebut atau tidak mendapatkan menstruasi. Jarang kalau lebih dari 38 hari dan sering kalau kurang dari 24 hari. Itu mengenai frekuensi daripada siklusnya. Kemudian durasinya kurang dari 8 hari itu dikatakan normal, ya. Kemudian kalau prolong itu lebih dari 8 hari. Nah, dikatakan reguler siklusnya itu memang bervariasi karena manusia memang bukan mesin ya. Jadi ada hal-hal yang pasti variasinya itu ada. Nah, dikatakan reguler atau normal jika rentangnya itu 7 sampai 9 hari. Nah, volumenya dikatakan normal jika paling tidak adalah 30 cc dalam sehari. Beberapa istilah ada intermenstrual bleeding, kemudian ada unscheduled bleeding, ini terkait dengan pemberian obat-obat hormonal eksogen. Baik itu KB maupun untuk pengobatan. Nah, ini ya. Nah, jadi tadi sudah kita sampaikan, ini adalah hari pertama head-nya di sini, kemudian ini rentangnya untuk datang head berikutnya sekitar 24 sampai 38 hari. Kemudian lamanya itu 8 hari. Kemudian untuk volumenya masih kategori normal sekitar 5-80 cc. Rata-rata sih ya 30 cc itu masih normal. Nah, ini dia pada siklus berikutnya seperti ini, pada siklus berikutnya seperti ini, dengan variasi seperti ini itu masih normal. Oleh karena itu, ketika kita mengevaluasi siklus bulanan kita, normal atau tidak, itu adalah dengan melihat 3 bulan pola siklus menstruasi kita. Atau kalau dalam bahasa kedokteran kita sebut sebagai katamenia. Nah, kita lihat seperti itu. Tidak boleh hanya menyimpulkan mens tidak teratur atau mens
abnormal hanya dengan melihat atau mengevaluasi 1 bulan siklus head. Paling tidak ada 3 kali siklus yang kita evaluasi. Nah, di sini ya ada keabnormalan jika ini volumenya itu lebih dari 80 cc. Kemudian ya di sini kita lihat ada intermenstrual bleeding. Maaf ya sebentar. Halo. Bu, maaf Bu, baru ngisi webinar ya Bu. Telepon Bu. Iya. Iya. Nggih. Mohon maaf nggih, ini saya matikan panggilannya aja. Jadi berarti ini ada hal yang tidak normal. Sepertinya masih rentang 24 sampai 38 hari, tetapi ada ini intermenstrual bleeding. Atau ini mungkin jaraknya kurang dari 24 hari atau lebih dari 28 hari. Jadi harus dibuat sebuah katamenia seperti ini. Atau yang ini patokan yang normal, kemudian ini adalah suatu keadaan siklus menstruasi yang tidak normal. Jadi saya kira mudah dipahami, nggih. Seperti itu. Nah, apa sebetulnya yang bisa membuat siklus head kita itu normal, ya, mengeluarkan darah dalam jumlah tertentu, durasinya juga tertentu, kemudian akan berhenti, gitu ya, subhanallah. Dan di sini perannya adalah dimulai dari regulator yang ada di bagian otak kita yang kita sebut dengan hipotalamus, ya. Jadi tidak semata-mata peran daripada rahim, kemudian indung telur kanan dan kiri, tetapi ini adalah suatu orkestra, ya, suatu orkestra yang tentunya ya kalau ada kelainan menstruasi, kita tidak bisa mengatakan kelainannya hanya di organ reproduksi saja, tetapi harus kita melihat bagaimana sinyal menstruasi itu dimulai dari hipotalamus. Hipotalamus akan mengeluarkan GnRH, akan mempengaruhi fisis anterior ini ya, fisis anterior, kemudian akan menghasilkan FSH dan LH, follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone yang tentunya ya akan menyebabkan ovarium atau indung telur kita menghasilkan satu hormon estrogen ya. Selain proses sebagai organ menghasilkan hormon steroid, ovarium ini juga berfungsi untuk menghasilkan gonad, menghasilkan ovum atau menghasilkan sel telur. Nah, proses ini terjadi secara istilahnya sinkron. Ketika di indung telur ini mengalami proses folikulogenesis, maka lapisan dalam daripada endometrium yang menjadi target organ ini juga mengalami suatu proses ya, suatu proses yang mengikuti dengan terbentuknya suatu hormon estrogen. Kita lihat di sini estrogen akan meningkat perlahan-lahan seiring dengan perkembangan dari folikel primer, kemudian folikel sekunder, tersier, sampai kemudian terbentuk folikel de Graaff yang siap untuk melepaskan sel telur. Kita lihat di sini level daripada estrogen itu meningkat dengan cepat ya. Kemudian progesteron yang tadinya lambat mendekati masa-masa ovulasi, dia kemudian meningkat. Demikian juga FSH. FSH ini yang pada awalnya dia akan mengalami peningkatan ya, kemudian dia akan menurun sesaat sebelum ovulasi karena ada umpan balik daripada estrogen yang diberikan kepada hipofisis anterior sehingga FSH ini kemudian mengalami penurunan. Pada saat terjadi lonjakan LH, disinilah ya akan diikuti dengan proses ovulasi ya, pelepasan sel telur kita. Nah, di sini ya ketika di daerah organ otak ini melakukan suatu kegiatan produksi FSH kemudian diikuti dengan kenaikan LH, maka di daerah endometrium juga demikian. Dari proses proliferasi ya, maka akan terjadi proses sekresi. Karena apa?
ketika ovum ini akan terjadi proses pembuahan dan kemudian nanti akan terbentuk seorang calon zigot ya, calon daripada embrio, maka endometrium atau lapisan dalam rahim ini harus siap untuk terjadi proses implantasi daripada embrio tersebut. Nah, ketika kemudian ovulasi ini tidak diikuti oleh fertilisasi, tidak ada sperma yang bertemu dengan ovum, ya, maka kemudian korpus luteum ya, yang kemudian mensupport untuk terjadinya hormon progesteron dan estrogen seandainya terjadi kehamilan akan mengalami degenerasi. Kita lihat ini korpus luteumnya mengalami degenerasi sehingga pada keadaan tersebut estrogen dan progesteron mengalami keadaan titik nadirnya. Tiba-tiba jumlahnya kemudian menurun secara drastis. Nah, ketika itu ya kembali lagi prosesnya terjadi umpan balik kepada hipotalamus dan hipofisis anterior, terbentuklah lagi FSH, LH, demikian seterusnya. Nah, di endometrium bagaimana? Ketika progesteron dan estrogen mengalami titik nadir, tidak ada support progesteron dan estrogen terhadap lapisan daripada endometrium, maka kemudian terjadilah proses yang disebut sebagai menstruasi, yaitu diskuamasi lapisan dalam daripada rahim, yaitu endometrium, terutama lapisan fungsional ya, sehingga hanya tertinggal lapisan basalis. Itulah suatu prosesnya. Ya. Jadi kalau ada kelainan pada siklus menstruasi, entah itu perdarahan yang tidak berhenti-berhenti, atau karena suatu proses tadi tidak menstruasi, kita harus melihat apakah ada gangguan di sini, organ genital, ya, atau ada gangguannya di ovarium, atau gangguannya justru di atas, hipofisis anterior, atau di hipotalamus. Jadi tidak simpel ya dalam kita mengevaluasi adanya kelainan atau gangguan menstruasinya. Ini tadi yang sudah saya sampaikan. Ini adalah hari menstruasi, fase menstruasi di mana terjadi diskuamasi daripada lapisan endometrium, kemudian diikuti proliferasi dan kemudian diikuti fase sekresi. Nah, kejadian yang ada di endometrium ini seiring dengan proses yang ada di indung telur, yaitu fase folikulogenesis, kemudian diikuti dengan fase lutea. Ya, demikian. Nah, yang pertama mengenai jenis tadi amenoria, kita ingat tadi ya yang di slide awal bahwa parameter yang pertama tentang frekuensi ada yang kita sebut sebagai absent atau no bleeding, amenoria, ya. Tidak dapat mens sama sekali. Nah, amenoria itu ada dua, ya. Maaf moderator kalau waktunya habis, saya diingatkan ya tidak harus slide-nya ini habis, nggih. Jadi nanti bisa ada waktu diskusi. Siap dokter, masih berlanjut lama. Nggih. Jadi yang pertama, amenoria primer. Sering, baru saja juga, baru 1 hari yang lalu saya dapat pasien, seorang ibu mengantarkan putranya, ya, sudah 17 tahun, tapi kok belum menstruasi, begitu ya. Nah, ini kita kategorikan, 1 adalah amenoria primer. Apabila menstruasi itu tidak terjadi pada usia 16 tahun. Tapi dilihat ada perkembangan seks sekundernya normal. Nah, ini kita harus curiga ya. Atau pada usia 14 tahun tapi tanpa disertai perkembangan seks sekunder. Artinya begini, kalau misalnya ada seorang ibu mengkonsultasikan anaknya ya atau mungkin saudara kita gitu,
Lah ini kok belum mensmen ya? Ditanya dulu umurnya berapa, gitu ya. Kalau umurnya belum 14 tahun, ya bisa aja mungkin belum saatnya memang karena datangnya menas atau keluar darah menstruasi yang pertama kali untuk masing-masing individu berbeda-beda ya. Ya dilihat kalau memang sudah 14 tahun, kita lihat ada perkembangan seks sekunder atau tidak. Misalnya rambut pubis ya, kemudian areola maminya bagaimana, berkembang sesuai dengan areola mami wanita dewasa atau enggak, atau dia infantil, tidak ada rambut pubisnya, tidak tumbuh rambut ketiaknya ya. Kalau ternyata perkembangan seks sekundernya ini ada dan normal, tidak infantil, maka kita tunggu dulu ya sampai 16 tahun. Tapi kalau 14 tahun tapi memang seks sekundernya tidak berkembang, payudaranya trepes, areola maminya juga lingkarannya kecil, tidak ada rambut pubis, rambut daerah ketiak juga tidak ada, kita boleh mengeksplor, langsung kita mencari kira-kira apa ya penyebab ketidakmenstruasiannya ini gitu ya. Tapi kalau ternyata seks sekundernya itu ada, jangan buru-buru dilakukan pemeriksaan, tunggu sampai usia 16 tahun. Ini yang disebut sebagai amenoria primer ya. Sedangkan amenoria sekunder itu adalah bila siklus menstruasi berhenti selama 6 bulan berturut-turut ya dengan wanita yang memang siklusnya tidak teratur. Tapi kalau wanita yang siklusnya itu teratur, kita sebut amenoria sekunder apabila 3 bulan berturut-turut tidak mens. Jadi ini ada perbedaannya. Jadi 1 amenoria primer, 2 amenoria sekunder. Ya. Nah, pada amenoria primer seperti tadi saya sampaikan, dilihat dulu ada perkembangan dari breast-nya atau tidak. Ya, kalau breast-nya tidak berkembang, kita lihat cek hormon tadi, seperti kita pas belajar menstruasi tadi ya, FSH levelnya bagaimana? Apakah FSH levelnya tinggi atau rendah? Gitu. Kalau kemudian vaginanya tidak ada, seperti pasien saya yang saya ceritakan tadi, 17 tahun belum mens ya, nah kita lihat rambut pubisnya bagaimana. Kalau rambut pubisnya ada, kemungkinan dia adalah termasuk dalam kelainan congenital uterovaginal agenesis atau tidak terbentuknya uterus dan vagina. Biasanya ini adalah pada kelainan-kelainan yang memang karena agenesis mullerian ya. Atau yang paling sering adalah himen imperforata. Himennya tertutup ya. Gimana bisa keluar dalam mennya? Pasiennya saya tanya, setiap bulan hanya perut bagian bawah sakit, Dok. Mesti lah ini berarti sudah ada menstruasi, proses mensnya ada. Cuman mau keluar salurannya tersumbat, tertutup gitu ya. Atau mungkin juga ada septum ya, sekat yang ada di vaginanya gitu ya. Nah, kalau kemudian vaginanya ini, kalau tadi vaginanya nggak ada ya, lihat rambut pubisnya. Kalau vaginanya ada ya, breast-nya juga berkembang, kita cek dulu, kita berikan suatu uji P ya. Uji P untuk melihat apakah uji P-nya positif atau uji P-nya negatif. Kalau negatif kembali kita cek FSH-nya, apakah high atau low ya, untuk melihat apakah ada kelainan hormonal atau ada kelainan kromosom ya. Kalau estrogennya positif, mungkin ini suatu kelainan WHO tipe 2. Yang paling sering adalah pada PCOS ya, gitu. Nah, kalau rambut pubisnya tadi vaginanya ada, rambut pubisnya tidak ada, ya kita lihat mungkin suatu androgen insensitivity syndrome. Nah, ini langkah-langkahnya sebetulnya mudah dipahami. Dilihat dulu bagaimana perkembangan breast-nya, bagaimana keberadaan genitalia, terutama ini adalah vaginanya, kemudian kita ikuti langkah-langkah seperti ini. Ini contoh tadi yang saya sampaikan ya, pada kasus ini ya, vaginanya tidak ada, rambut pubisnya ada ya. Nah, kita lihat mungkin ini suatu Mullerian agenesis, ini Mullerian agenesis ya. Kita lihat di sini ya, tertutup. Kita pada pemeriksaan MRA kita sudah bisa melihat
tidak uterusnya tidak terbentuk dengan sempurna, atau mungkin uterus sempurna tetapi ada sekat, ya, ada suatu. Ya, di sini kalau kita cek pemeriksaan kromosomnya normal, wanita normal, produksi hormon follicular stimulating hormone dan luteinizing hormonnya juga normal, ya, gitu ya. Nah, genitalia eksternalnya ya enggak apa-apa, dan tampak vaginanya bisa melakukan fungsi wanita sebagai istri, ya, kontak seksual bisa terlaksana dengan baik, tetapi struktur ginekologi internalnya tidak ada, ya, uterusnya tidak terbentuk atau mungkin terbentuk tetapi tidak sempurna, seperti itu. Nah, ini tadi yang saya ceritakan mengenai himen imperforata, ya. Kita hanya melihat bulging, kebiru-biruan, tonjolan daripada dinding vaginanya, terjadi hematokolpos, ya, tetapi tidak bisa keluar karena apa? Tidak ada saluran introitus vaginanya, tidak ada, ya. Nah, untuk amenoria sekunder ini memang ada guideline-nya, ya. Guideline-nya yang pertama, amenoria sekunder terutama pada usia-usia reproduksi, yang pertama yang patut kita curigai hamil atau tidak, gitu ya. Jadi jangan sampai kita itu melewatkan yang satu itu. Jadi kalau ada orang nggak terlambat bulan, ibunya nggak merhatikan, anaknya masih bisa dalam kategori masih ingusan gitu ya, belum ngerti apa-apa, loh ternyata diperiksa, lah gimana Bu ini sudah ada bayinya, USG-nya sudah kelihatan bayi, ibunya enggak ngerti, anaknya juga enggak paham. Ini sering juga seperti itu ya. Jadi kalau ada tadi amenoria sekunder, ya, 3 bulan tidak mens berturut-turut pada siklus yang teratur atau 6 bulan pada siklus yang tidak teratur, jangan lupa pastikan hamil atau tidak. Nah, kalau tidak hamil, baru kemudian kita masuk apakah dia termasuk suatu keadaan gangguan ovulasi WHO tipe 1, ya, WHO tipe 2, WHO tipe 3, atau WHO tipe 4. Kalau tipe 4 itu adalah suatu keadaan hiperprolaktin, ya di sini ya, ini terjadi elevated daripada prolaktin, ya, atau WHO tipe 1, tadi tipe 4 ya, tipe 1 itu hipogonadotropik, hipogonadism, ya, atau tipe 3 ya, WHO tipe 3 hipergonadotropik, hipogonadism, atau yang paling sering ada WHO tipe 2. Yang sering ini yang paling banyak, WHO tipe 2. Jadi yang paling gampang tadi algoritmanya cek dulu hamil atau tidak. Kalau nggak hamil, baru kita melihat bagaimana berat badannya, bagaimana FSH-nya, bagaimana keadaan LH-nya, estradiolnya, kemudian TSH-nya, dan jangan lupa prolaktinnya. Kalau setelah ketemu hasil tersebut, baru kita bisa mengkategorikan masuk ke dalam kelainan yang mana. Ya, gangguan TSH kah pada pasien-pasien hipotiroid, ya, atau gangguan prolaktin, ya, gangguan prolaktin bisa karena kelainan di hipotalamus, ya, atau juga suatu keadaan yang paling sering kita jumpai adalah PCOS gitu. Nah, ini ya keadaan pasien yang overweight seperti tadi skema di sini ya. Kita lihat ini juga pasti akan mengalami suatu keadaan amenoria, ya. Nah, ini atau seperti ini, ya. Ini juga mengalami amenoria, tidak mens karena terlalu ekstrim, ya. Overweight, obes, atau underweight sama-sama mempunyai permasalahan untuk siklus menstruasinya. Banyak pasien, misalnya remaja-remaja itu ya, tadinya dia obesitas, mungkin obesitas grade 3, kemudian sering diejek sama teman-temannya, akhirnya dia melakukan pola-pola diet yang tidak benar, ya. Akhirnya yang didapat bukan kesehatan, tapi sama lagi kembali kepada keadaan menjadi amenoria kembali. Nah, ini malah bangga dengan berat tubuh yang ekstrim seperti ini. Nah, itu tadi mengenai beberapa hal yang terkait dengan gangguan menstruasi yang pertama, yaitu
tidak menstruasi ya. Nah, gangguan menstruasi yang berikutnya adalah yang sering dikeluhkan, misalnya mens tidak berhenti-berhenti, mensnya banyak sekali, mensnya, nah seperti itu adalah juga gangguan menstruasi. Nah, yang kita sebut sebagai perdarahan uterus abnormal. Jadi baik itu tidak mens atau mens yang tidak berhenti-berhenti atau perdarahan uterus abnormal itu bukan diagnosis ya. Itu adalah simptom gejala. Artinya begini, misalnya kita mengenal pasien panas, febris ya. Nah, panas itu penyebabnya bisa macam-macam. Bisa karena tipoid ya, tipes, bisa karena demam berdarah, DHF, bisa karena malaria, atau mungkin faringitis, batuk pilek biasa. Itu juga ada panasnya. Ya, sama seperti itu. Jadi apa namanya itu? Tidak mens atau amenoria atau mens yang tidak berhenti-berhenti atau mens yang siklusnya tidak teratur itu bukan suatu diagnosis, itu adalah gejala dan kita harus mencari bagaimana ini kelainannya ada di mana, diagnosisnya apa. Nah, kita ingat lagi tadi siklus menstruasi yang menimbulkan orkestranya berasal dari otak kemudian sampai ke organ targetnya yaitu endometrium. Nah, di sini ya untuk mempermudah kelainan yang menyebabkan perdarahan uterus abnormal atau mens yang tidak berhenti-berhenti tadi, para ahli yang tergolong di dalam FIGO ya, Federasi Obstetrik Ginekologi Internasional telah membuat suatu kesepakatan. Kesepakatannya seperti ini ya. Yang pertama adalah kelainan tersebut disebabkan oleh palem, yaitu kelainan yang bisa kita runut kelainan strukturnya. Ya, baik dilihat secara pencitraan maupun secara histopatologi. Ya, baik itu polip, ya, adenomiosis, leiomioma atau mioma uteri, atau suatu keganasan atau mungkin hiperplasia, belum sampai ke malignansi, tapi sudah mengalami hiperplasia. Ini adalah suatu gangguan menstruasi yang mana ketika kita mengeksplor, mencari penyebabnya, ini kita bisa ketemu kelainan secara strukturnya, ya. Ada lagi kategori yang lainnya yaitu koin, ya, yaitu koagulopati, ya, gangguan daripada faktor pembukuan darah, misalnya von Willebrand, ya, kemudian ovulatory dysfunction, biasanya ini tadi adalah gangguan ovulasi pada WHO tipe 2 yang bisa manifestasi simptomnya bisa amenoria atau mens yang sedikit-sedikit, ya. Biasanya adalah yang paling sering pada PCOS ya, atau mungkin gangguan lokal pada endometrialnya. Biasanya ini adalah gangguan enzim. Atau mungkin iatrogenik akibat penggunaan obat-obatan yang misalnya pada penderita kelainan katup jantung yang dia menggunakan katup buatan dan dia harus memakai obat-obat seumur hidup. Biasanya ini obat-obatan tersebut terutama adalah untuk pengencer darah ya, akan memberikan dampak terhadap menstruasinya, pola menstruasinya. Atau mungkin ibu-ibu yang sudah menggunakan alat kontrasepsi. Tambahan hormon eksogen tentu akan mempengaruhi keseimbangan hormon endogen yang memang dari dalam tubuh itu sudah ada. Yang terakhir adalah not yet classified atau yang belum terklasifikasikan, atau ini adalah suatu diagnosis keranjang sampah. Artinya apa? Tidak bisa digolongkan di palem dan tidak bisa digolongkan di C, O, E maupun I-nya, ya, seperti itu. Itu tadi. Nah, kemudian pendekatannya bagaimana? Apakah kita ini termasuk yang palem, misalnya ada kelainan ya, apakah A atau L atau M ya? Ini kita lihat seperti ini. Pertama, kelainan itu bersifat siklik ya, teratur atau irregular ya.
Kalau kemudian siklik, kita lihat perdarahannya banyak atau hanya jeda ya. Jadi mensnya tetap teratur. Misalnya bulan ini September mens tanggal 10. Kemarin ya Agustus mens tanggal 11. Misalnya seperti itu. Itu tetap kategorinya siklik ya. Kalau siklik tetapi perdarahannya banyak, mungkin bisa tipe A, abnormal uterine bleeding yang A, yaitu adenomyosis. Atau L, leiomyoma, myoma uteri, ya, atau C, ya, atau E, endometrial atau koagulopati. Tetapi kalau siklik, ya, tetap mensnya itu siklik, teratur, tetapi ini ada intermenstrual bleeding, maka yang paling sering penyebabnya adalah suatu polip endometri. Ini kemungkinan-kemungkinan nanti harus kita pastikan dengan pemeriksaan lebih lanjut tentunya, ya. Kalau perdarahannya itu irreguler, ya, perdarahannya itu banyak dan irreguler, yang paling sering penyebabnya adalah ovulatory dysfunction atau tadi malignansi atau hiperplasia, ya, seperti itu. Jadi sebetulnya ketika kita bisa mendapatkan informasi dengan jelas, informasi dengan runtut, informasi dengan istilahnya betul-betul komplit dari pasien yang mengeluh ke kita atau saudara kita, maka kita sudah bisa memilah-milahkan seperti ini. Tinggal nanti kita cross check untuk mendapatkan data-data objektif kira-kira penyebabnya apa. Nah ini ya beberapa tadi yang ovulatory dysfunction, pasien-pasien yang memiliki androgen eksesif ya, kemudian menyebabkan gangguan menstruasi, tampilan klinisnya bisa begini ya. Ini betul-betul seorang wanita ya. Kalau di Indonesia mungkin tidak se ekstrim ini. Tapi saya mempunyai beberapa pasien yang gangguan menstruasi, kemudian kita cross check apakah mungkin ke arah WHO tipe 2 yaitu ovulatory dysfunction. Kita lihat bagaimana pertumbuhan rambut-rambut halusnya ya. Rambut halus di atas bibir ada, rambut halus di sini ya. Di daerah apa namanya? Jambang ada, kemudian di dada juga ada. Ini beberapa pasien kita jumpai di Indonesia walaupun rambutnya tidak selebat ini ya. Kemudian akne ini juga salah satu hal yang perlu kita perhatikan bahwa ini adalah androgen excess ya. Atau yang satu ini alopecia ya, seperti itu. Hal yang lain selain kita melihat satu, tidak menstruasi, dua, mens tidak berhenti-berhenti, maka kelainan menstruasi berikutnya adalah kaitannya dengan nyeri. Ya, nyeri. Ya, nyeri head ini pada beberapa wanita kadang dianggap biasa. Bahkan orang-orang kita apa namanya sudah menikah nanti hilang sendiri ya, seolah-olah seperti itu ya. Nah di situ kadang menyebabkan kita mendapatkan keadaan yang terlambat untuk menegakkan diagnosis. Karena apa? Karena dianggap hal yang biasa, tidak datang ke tempat pelayanan kesehatan, tidak mencari tahu kira-kira ada kelainan apa ini dengan dirinya, gitu ya. Dan datang ke tempat kita sudah masuk dalam kategori severe endometriosis yang berat. Sudah kelainannya sudah menimbulkan perlengketan di mana-mana dan menimbulkan yang paling parah adalah gangguan infertility. Ini adalah suatu keadaan endometriosis ya. Kalau ada pasien infertilitas, kesulitan punya anak, kemudian ada dysmenorrhea, nyeri head itu sudah 80% adalah endometriosis gitu ya. Walaupun kita mungkin belum melakukan pemeriksaan ya. Ini adalah endometriosis yang sering dijumpai adalah endometriosis pada daerah ovarium. Banyak tipenya, ada deep infiltrating endometriosis juga, ada endometriosis surface, yang paling sering adalah endometriosis yang ada di indung telur gitu. Nah, saya kira itu mungkin yang saya sampaikan terkait dengan apa namanya nyeri head yang juga merupakan bagian dari gangguan menstruasi. Itu saja mungkin Dok sebagai moderator, nggih.
yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa dilanjut dengan tadi diskusinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing pada sore hari ini. Saya kembalikan waktu kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dokter ini terima kasih. Masya Allah ini mengingatkan kembali ya di callback bahwa seperti yang tadi dokter ini aturakan nanti di awal ya, bahwa ternyata sistem menstruasi itu kompleks ya dok ya, seperti orkestra. Iya. Jadi memang tidak boleh mendiagnosis sendiri dan perlu adanya pengawasan secara ahlinya, nggih. Nah ini alhamdulillah teman-teman sudah ada beberapa dok yang sudah mengajukan pertanyaan. Yang pertama ada dari Mbak Tri Febriati, dokter. Ini beliau menanyakan, Assalamualaikum dokter, punten bertanya, jika terjadi nyeri haid, apa saja yang harus dilakukan, G? Karena jika hari pertama haid itu seharian perut terasa sakit, bahkan sampai lemas. Matur nuwun dokter, monggo saged dijawab nipun. Iya, baik, terima kasih. Nggih. Ini tadi kan sudah saya singgung mengenai dysmenorrhea ya. Jadi kalau ada nyeri head, kita harus melacak apakah itu primer atau sekunder. Primer artinya apa? Nggak ada penyebabnya. Ya memang namanya nyeri itu adalah suatu sensasi ya, sensasi rasa tidak nyaman, rasa sakit yang mana masing-masing orang, masing-masing wanita itu ambangnya berbeda-beda. Ya kan? Itu sangat sesuatu yang sangat subjektif lah saya katakan begitu. Ya. Tetapi kalau kemudian itu nyeri sampai kita itu tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari, nah ini adalah suatu kode yang mana kita harus mencari tahu apakah ini termasuk suatu dysmenorrhea sekunder. Dysmenorrhea sekunder artinya apa? Yang ada underlying-nya, yang ada penyakit lain yang mendasari dari keluhan nyeri tersebut. Salah satunya ya kalau berhubungan dengan organ kewanitaan itu adalah endometriosis ya. Bisa jadi yang lain, misalnya suatu kista ya, misalnya suatu apa namanya itu adenomiosis. Seperti tadi kita belajar mengenai gangguan menstruasi. Oleh karena itu ya tadi untuk supaya kita bisa membuat sebuah kesimpulan, kira-kira nyerinya ini nggak apa-apa ini, nggak apa-apa, nanti juga hilang sendiri, atau kemudian memang ini suatu hal yang serius, sebaiknya kalau kita sudah mengevaluasi dalam tempo minimal ya paling sedikit 3 bulan, kita cek juga bagaimana siklus menstruasi kita sebaiknya berkonsultasi. Kalau seandainya nggak ada apa-apa, ya alhamdulillah gitu kan, berarti itu adalah dysmenorrhea primer. Ya, tapi kalau kemudian ada apa-apa, setidaknya lebih awal kita menangani sehingga kalau memang ke arah endometriosis tidak sampai nih seperti ini kerusakannya ya, sampai kemudian menimbulkan perlengketan bagi organ-organ sekitarnya. Tuba yang merupakan nanti alat yang vital ketika sel telur dan sperma akan bertemu di ampula tuba, ini nggak menjadi rusak gitu ya. Demikian juga keadaan di sekitar ligamen-ligamen daripada rahim tersebut. Karena kalau ini sudah terjadi frozen, ya, frozen pelvis, yang mana apa namanya itu perlekatannya sangat hebat, ini sulit juga kita melakukan suatu apa namanya repair. Terlebih karena ini endometriosis itu adalah suatu inflamatori kronik, maka dia akan merusak sel-sel telur, oosit, apa namanya, folikel-folikel yang merupakan rumah daripada telur yang sehat. Nah, sehingga tentu ya, walaupun nanti endometriosisnya kita angkat melalui operasi, tetapi kualitas sel telurnya sudah kadung kurang baik. Gitu. Oke, seperti itu. Jadi ya, dievaluasi dulu, dilihat pola head-nya juga, kalau memang intensitasnya tambah meningkat, sebaiknya kita cek ya, apakah memang ada penyakit yang mendasari dari keluhan nyeri tersebut. Demikian saya kira. Ya, terima kasih Bu Dokter. Iya, penting banget berarti ya Dok ya. Jadi memang tidak boleh sampai kronik. Jadi setiap ada keluhan atau gejala segera harus
konsulkan kepada ahlinya. Nah, ini dokter ada pertanyaan yang kedua dari Bu Yayu Sri Lestari. Bunda Yayu, beliau keluhannya adalah usia 43 tahun, dokter. Saat ini memakai KB suntik bulanan. Setiap jadwal mens tidak pernah keluar sama sekali. Nyun sewu, underwear-nya bersih. Tapi jika berhubungan dengan suami, maka akan keluar darah. Dan selama jadwal mens itu 7 hari tersebut keluarnya hanya ketika berhubungan biologis. Apakah ini wajar atau ada gangguan, Dok? Terima kasih. Iya, terima kasih. Kita kembali lagi ke slide ya. Nah, jadi salah satu tadi di slide awal ya, hal yang menyebabkan unscheduled bleeding ya, ini adalah salah satunya adalah pil-pil pengkontrol kehamilan. Jadi di sini diistilahkan pil, bisa berupa injeksi juga ya, artinya KB dalam bentuk injeksi maupun KB dalam bentuk pil atau ring ya, atau pad koyok yang ditempelkan itu juga membuat dampak terhadap proses daripada irama hipotalamus, hipofisis anterior ya, kemudian ovarium, dan proses menstruasi ini menjadi terganggu. Ya, karena apa? Karena ketika suatu saat keadaan daripada estrogen ini menurun ya, ketika berada di sini titik nadir setelah corpus luteum ini tidak ada proses pembuahan sehingga dia mengalami degenerasi ya, maka dia akan memberikan umpan balik kepada hormon GnRH, FSH. Artinya apa? FSH dan LH akan segera berfungsi, kemudian terjadi irama untuk folikulogenesis dan terbentuklah proses menstruasi berikutnya. Tetapi kalau pada pengguna pil KB, di sini tidak ada. Estrogen dan progesteron tidak pernah mencapai titik nadir. Sehingga umpan balik yang diberikan ke FSH dan LH serta GnRH artinya gini, baik-baik saja. FSH dan LH akan ditekan karena adanya hormon estrogen dan progesteron yang eksogen, yang disuntik, yang diminum dari luar. Akibatnya dia tidak berfungsi. Orkresta ini nggak berfungsi. Nah, itu yang kemudian membuat dalam keadaan tidak menstruasi. Nah, kemudian kok bisa ketika berhubungan suami kemudian di underwear-nya ada bercak. Nah, di sini itu artinya spotting, ya. Bukan suatu menstruasi tapi spotting. Spotting akibat apa? Akibat suatu trauma tumpul. Trauma tumpul kemudian endometriumnya ini ada sebagian yang mengalami diskuamasi. Seperti itu, ya. Tapi memang kalau ada kontak bleeding, ya, apalagi pada ibu-ibu yang memang sudah istilahnya kontak seksualnya lama, maka kita tidak boleh mengabaikan bahwa itu tidak apa-apa, itu tidak boleh. Pastikan dulu bahwa serviknya itu sehat, mulut rahimnya itu sehat, tidak ada gejala ke arah lesi prakanker serviks yang ditandai dengan keluhan kontak bleeding tadi, seperti yang di pertanyaan tadi, ketika berhubungan suami istri, kemudian underwear-nya didapatkan adanya bercak. Pastikan itu dulu tidak ada. Ya, kalau kemudian mulut rahimnya mulus, bersih, licin, ya insya Allah itu karena tadi, ya bleeding akibat trauma tumpul. Akibat tadi hormon eksogen menekan produksi FSH, LH sehingga ritme untuk menstruasinya menjadi terganggu dan sesaat ketika ada trauma tumpul terjadi perdarahan. Seperti itu. Okay? Baik, dokter. Wah, ini perlu banget ya untuk screening. Jadi dipastikan juga, karena apalagi kalau sudah usia ini ya dok ya, perlu sekali untuk dilakukan screening. Dan insya Allah biasanya ada di puskesmas juga ya dok ya, untuk awalannya. Ya, screening biasanya di pelayanan primer, ujung tombak kesehatan kita adalah di puskes ya. Di situ bisa dilakukan tes IVA, bisa kita lakukan suatu pap smear juga. Untuk daerah-daerah yang rural, yang dimana memang ketersediaan dokter patologi anatomi itu terbatas ya, alangkah baiknya kalau kita melakukan tes IVA lebih dahulu
gitu ya. Untuk screening lesi prakanker tadi. Baik dokter, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, nggih. Ini ada satu peserta, Kak Bella, izin untuk bertanya langsung kepada dokter ini. Apa Kak Bella sudah ready? Sudah on? Halo, Kak Bella Feliver Vinero. Oke, Ya, kita sudah, Bu. Oke ya, Kak Bella, monggo silakan saya berikan waktu dan kesempatan untuk bertanya langsung kepada dokter ini. Sebelumnya, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Dok. Saya waktu di tahun 2019, saya pernah tidak haid selama 6 bulan berturut-turut. Lalu setelah itu, saya haid. Lalu kemudian di tahun 2020, saya tidak haid lagi sebulan di bulan Januari, Juni, dan November. Lalu di tahun 2021 saya tidak mens lagi di tahun Januari, April, dan Agustus kemarin. Itu pertanyaan saya, Dok. Apakah menstruasi saya itu bermasalah? Apakah ada yang bermasalah atau tidak seperti itu, Dok? Sebelumnya. Baik, terima kasih pertanyaannya Kak Bella. Kak Bella umurnya berapa ya? Umur saya sekarang sudah 20 tahun, Ibu. Menstruasi pertama kali umur berapa? Menstruasi pertama kali itu di kelas 6, tapi lupa umur berapa ya. Oh ya, sekitar umur 12 mungkin ya, kelas 6 tahun. Tinggi Ibu. badan berapa? Tinggi 145. Berat badan? Berat badan 45, Bu. 50. 50, Bu, sekarang. 50. Untuk Nah, iya. nah, kita berarti ya masuknya di sini ya, bukan amenoria primer, tapi amenoria sekunder ya. Nah, ini untuk melihat amenoria sekunder. Nah, di sini tentunya nggak gravid ya, nggak pregnan, nggak ada apa namanya ke arah hamil kan, ya. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui kelainannya, apakah itu ada gangguan ovulasi ya terkait dengan ovulasi WHO tipe 1, gangguan ovulasi WHO tipe 2, tipe 3 atau tipe 4. Ya memang yang diperlukan adalah cek hormonnya. Ya. Iya, Bu. Bisa mungkin di sini ya gangguan daripada ovulasi WHO tipe 1 ya atau tipe 3 atau tipe 2 atau tipe 4 prolaktin. Atau yang paling sering memang juga beberapa pasien mengalami peningkatan TSH. Nah, ini harus kita cek memang. Agak sulit kalau kita tidak mendapatkan data-data ini. Sehingga nanti pengobatannya juga akan tepat. Karena secara klinis itu kalau berat misalnya ya ada gangguan prolaktin. Kemudian prolaktin atau hiperprolaktinemia itu disebabkan oleh karena suatu tumor yang ada di daerah hipotalamus ya atau di daerah hipofisis anterior. Ini hanya bisa kita ketahui dengan scan MRI. Nah, klinisnya bagaimana? Biasanya kalau sudah diameter tumornya itu adalah besar dari 10 mili, lebih dari 1 cm, maka ada gangguan penglihatan. Lapangan pandangnya itu terganggu. Seperti itu, ya. Nah, itu apa namanya? Kita akan mengarah ke arah prolaktinoma. Nah, prolaktinoma ini masih bisa kita obati kalau memang diameter daripada tumornya kecil. Dengan pemberian bromokritin, nanti siklus menstruasinya akan teratur kembali. Nah, tetapi kita juga harus mengecek yang lain. Apakah memang FSH-nya normal, estradiolnya normal. Paling tidak, ya kalau memang berniat apa istilahnya mengakses, mencari, menelusur kira-kira penyebabnya apa,
Yang dicek adalah FSH, LH, estradiol, prolaktin. Paling enggak 4 itu. Kalau ditambah TSH lebih baik. Gitu nggih. Jadi memang alurnya seperti itu, tidak bisa kita langsung menyatakan nggak apa-apa itu normal sebelum kita ada data-data objektif bahwa ini memang tidak ada kelainan. Ya. Kalau dari profil berat badan, tinggi badan mungkin ada ke arah BMI yang meningkat ya. Nanti bisa dilakukan pengecekan. Dipastikan dulu tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, kemudian dicari BMI-nya. Pada pasien-pasien yang overweight atau obesitas yang paling sering adalah gangguan WHO tipe 2. Ya, tipe 2. Oke, gitu saya kira. Ya, terima kasih Mbak Bella atas pertanyaannya. Mbak Fatma Mariana mau bertanya, mau lambaikan tangan? Di-on-kan dulu soundnya, unmute dulu. Oh iya, terima kasih dokter. Silakan. Baik, dokter, saya izin bertanya. Saya telah menikah 10 tahun. Hampir 10 tahun, Dok. Kemudian belum dikaruniai anak. Kondisi saya, jadi sudah cek ke dokter juga. Men saya memang tidak teratur. Kemudian ada sedikit, kalau istilahnya tadi yang dijelaskan, ada kelebihan androgen. Jadi kayak ada kumis tipis di atas bibir. Kemudian juga, mohon maaf, kalau di kaki itu agak tumbuh bulu kaki, agak lebat begitu ya. Mohon maaf. Terus kemudian pernah juga diagnosa ada PCOS di salah satu indung telur, yang satunya paten. Nah, untuk kondisi saya seperti ini, apa yang harus saya lakukan terkait mungkin konsumsi yang bisa meringankan atau menormalkan kondisi tersebut, dokter? Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi ada 2 problem. Yang problem pertama gangguan menstruasi yang tentunya akan mengganggu daripada kesuburannya, nggih. Yang kedua adalah gangguan infertility, ya. Kalau yang pertama dulu untuk gangguan ovulasi, untuk PCOS, kalau memang sudah tegak diagnosis PCOS, kita pakai kriteria Rotterdam. Yang pertama yaitu oligomenore atau amenore. Ya, mungkin pada panjenengan ada gangguan menstruasi juga ya Bu tadi ya. Kemudian yang kedua infertility, kemudian adanya androgen secara klinis maupun laboratoris. Yang ketiga adalah gambaran USG yang kita dapatkan ovarium seperti gambaran roda pedati. Folikelnya berlebihan yang menyebabkan folikel tersebut tidak mau tumbuh ya. Folikel itu yang tadi kita bicara yang ini. Lah, ya. Jadi ketika proses menstruasi secara normal harusnya dari folikel primer pada hari ke-0 yaitu hari pertama darah mens keluar, terjadi proses rekrutmen, dia akan berkembang menjadi folikel sekunder, folikel tersier ya, kemudian primordial ya, sampai kemudian terjadi folikel yang dominan yang akan menjadi folikel matang. Nah, ini pada pasien-pasien PCOS karena kelebihan androgen, hormon androgen, maka menyebabkan terjadi arrested. Folikelnya itu tidak mau tumbuh. Folikelnya berhenti pada diameter 9 mili. Normal untuk terjadi proses ovulasi, minim diameter folikel itu harus mencapai 1,8 minimal, ya. Sehingga kemudian pada hari ke-14 akan terjadi pelepasan sel telur. Nah, kalau dia arrested, berhenti berkembang, ya udah tidak mau terjadi pematangan. Nah, ini tadi kita harus menekan keadaan androgen eksesnya. Nah, androgen ekses itu bisa karena irama daripada LH, FSH yang lebih dominan. Nah, ini normalnya ya, FSH dan LH itu lebih dominan FSH. Tetapi pada orang PCOS yang dominan justru LH-nya. Nah, ini. Ya ini kalau kesalahan di tingkat sini ya, itu kadang kita ya itu memang dari sananya. Nah, itu beberapa teori tentang PCOS.
androgen ekses, kemudian pulsasi daripada FSH-LH yang rasionya itu terbalik. Yang ketiga adalah yang bisa kita intervensi itu biasanya adalah intoleransi glukosa. Coba nanti panjenengan lihat BMI panjenengan berapa, kemudian lingkar perutnya berapa, ya. Kalau lingkar perutnya lebih dari 81, lebih dari 80, ya, maka itu merupakan suatu tanda-tanda ke arah intoleransi glukosa atau adanya insulin resisten. Kalau memang ada insulin resisten, ya, maka selain obat-obatan medis untuk menangani masalah ovulasinya, perubahan gaya hidup harus dilakukan. Pola dietnya diatur, ya. Kemudian untuk olahraganya juga harus. Karena apa? Tidak mungkin kita hanya memberikan obat-obatan saja tanpa modifikasi dari lifestyle-nya. Nah, itu sudah pernah dilakukan secara simultan atau belum, Bu? Untuk yang olahraga, ya pernah mengupayakan ya, tapi terus berhenti, kurang konsisten lah istilahnya begitu. Terus apalagi ya untuk diet? Pola diet, insya Allah ini lagi coba puasa Daud untuk inilah ya memberi jeda buat tubuh, ya inilah diet secara sunnah begitu. Untuk konsumsi gula memang saya tidak cenderung suka yang manis-manis, jadi kayak minuman ringan bersoda juga enggak, cenderung suka sama minum air putih, dan itu lumayan banyak. Kalau teman-teman bilang kok enggak sering bolak-balik ke kamar mandi juga sih, karena kalau teman-teman banyak minum air putih itu intensitas ke belakangnya lebih sering. Saya juga masih standar, kayak misalnya kalau mau dari pagi sampai duhur, mau sholat duhur itu sekalian gitu. Kemudian sholat asar ya sekalian. Kalau di rumah mungkin malam pas mandi dan sebagainya menurut saya masih normal. Terus apalagi ya, Dok ya? Umur sekarang berapa? Umur saya 38. Apalagi sudah umur segitu ya. Saya sendiri kalau mempunyai pasien PCOS dengan gangguan infertility, ya, saya akan membuat suatu program dengan istilahnya kondisional antara satu pasien dengan pasien lain nggak sama, sehingga target yang didapat tidak hanya sekedar supaya mensnya itu teratur, tetapi target yang didapatkan supaya bisa hamil, gitu. Sehingga ada tahapan-tahapan yang sesuai dengan guideline nasional, gitu. Biasanya kita akan memberikan terapi clomifene-citrat, anti estrogen itu dalam 3 kali siklus. Kalau tidak berhasil hamil, maka satu tidak berhasil ovulasi, tidak berhasil ada sel telur yang matang, atau berhasil ovulasi tetapi tidak berhasil hamil, ya. Itu harus ganti ke second line, artinya terapi dasarnya pemberian anti estrogen, terapi berikutnya harus naik, gitu Bu. Dalam hal ini sperma analisa nggak ada kelainan, gitu. Baik, ini sekaligus kalau boleh izin, ini dokter praktek gimana juga kalau memang bisa mungkin bisa ikut. Kebetulan Fatma kan di Pati, Jawa Tengah, jadinya nanti bisa ngatur jadwal atau gimana gitu. Untuk suami juga kebetulan agak ada masalah, pernah cek di androlog itu memang istilah medisnya apa ya, jumlah sperma kurang, terus kemudian pergerakan kurang, kemudian apa ya istilahnya volume, kemudian keaktifan sama apalagi itu juga memang kurang begitu, Dok, sehingga ya memang ada trouble di kami berdua begitu. Ya memang sebaiknya segera ya, karena namanya seorang wanita itu beda dengan pria ya. Kalau pria kesuburannya itu tidak tergantung oleh usia, ya. Bok kakek-kakek juga enggak apa-apa, dia tetap subur kalau memang nggak ada kelainan. Nah, kalau wanita tanpa kelainan pada wanita-wanita yang normal, setelah peak
ya, setelah reproduksinya itu mencapai peak, pada usia 35 tahun akan mengalami decrease, penurunan secara cepat jumlah oositnya. Nah, itu yang harus kita selamatkan. Di samping itu, biasanya folikel yang sudah terlalu lama arrested, istirahat, akan mengalami keadaan aneuploidy. Ya. Banyak sekali terjadi kehamilan, tetapi karena kualitas yang kurang baik, sehingga kemudian terjadi keguguran. Tidak sampai hamil genap 9 bulan, sehingga menghasilkan take home baby yang sehat. Nah, itu ya. Sehingga ya monggo sih kalau mau konsultasi, insya Allah terbuka, nggih. Bisa nanti tanya ke panitia. Cuman pesan saya sebaiknya itu karena sudah umur, nggih, secepatnya supaya tidak terlambat. Seperti kemarin saya ada pasien 45 tahun minta bayi tabung. Lah ini harapannya yo sudah sangat kecil. Wallahu alam ya, bukannya kita itu tidak positive thinking, tidak percaya kepada Allah. Namanya Nabi Zakaria aja dikaruniai anak dalam usia yang sangat sepuh, nggih. Nah, tapi ini kan berdasarkan hitung-hitungan manusia itu kemungkinan goal yang bisa dicapai itu sangat sedikit. Tapi karena pasien memaksakan diri, setelah kita berikan segala macam penjelasan berdasarkan data-data daripada jurnal-jurnal yang sudah ada, pasien tetap maju, ya sudah, nggak apa-apa, kita support. Saya seperti itu. Demikian juga yang sedang mau ongoing tanggal 20 itu juga pasien sudah umur 41 tahun. Gitu ya. Jadi kadang itu kadang di negara kita itu yang kurang apa istilahnya, kurang tepatnya itu kan menunda-nunda untuk melakukan pengobatan. Berbeda dengan misalnya sama-sama dengan negara yang berkembang ya, menengah ke bawah itu, misalnya di apa namanya itu Vietnam. Vietnam itu ya bayi tabung sana hal yang sangat biasa. Gitu. Masih muda-muda ketika mengalami kesulitan untuk dilakukan konsepsi dan tahapan-tahapannya sudah dilalui, ya sudah, kemudian bayi tabung. Sehingga banyak berhasilnya karena faktor usia, sehingga kualitas daripada rahim ketika menerima calon bayi untuk diimplantasikan itu juga pembuluh darahnya masih sangat bagus semua gitu. Oke, nggak apa-apa ya, nanti dicoba ya, cuman itu sebaiknya ya secepatnya. Baik, terima kasih Dokter ini. Masya Allah, tanpa terasa saya sendiri ikut terharu Dok mendengar interaksi dokter ini dengan teman-teman. Semangat ya Mbak Fatma, insya Allah takdir langit akan senantiasa terbuka untuk orang-orang yang berikhtiar. Kita Dok ya, bismillah. Amin. Termasuk buat teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ternyata tak terasa ya, sudah 17.30. Sebenarnya masih banyak sekali dokter, ada sepuluhan atau belasan pertanyaan yang belum mampu kita jawab dengan keterbatasan waktu. Jika berkenan mungkin nanti dokter ini dalam waktu senggang dokter untuk menjawab melalui WA pesan, apakah berkenan dokter untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa? Saya usahakan untuk bisa memberikan jawaban pada yang sudah bertanya. Ya, berarti nanti teman-teman monggo saya buka kesempatan sampai jam 18.00 untuk bertanya. Nanti insya Allah dijawab melalui grup BSMI Talk. Dan tanpa terasa, ini insya Allah interaktif yang luar biasa ya, sebagai salah satu tolabul ilmi buat kami para peserta, dan insya Allah buat dokter ini Aryani SPOG, ini sebagai amal jariah ya dok, insya Allah kami lakukan akan kita tularkan sebagai ikhtiar sehat, sebagai kebermanfaatan untuk sesama, karena memang sebagai seorang perempuan itu insya Allah adalah ini ya madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jadi memang kita bersiap-siap untuk selalu berikhtiar kesehatan, dan semoga sore ini bisa menjadi silaturahim ya yang awet meskipun via virtual. Teman-teman semuanya sehat ya, teman-teman semuanya sehat. Saya selaku moderator berterima kasih sekali lagi atas kesempatan dan waktu luang dari dokter ini sudah berkenan untuk berbagi dengan kami, dan terima kasih sekali kepada teman-teman yang sudah ikut sampai akhir sore senja ini. Insya Allah nanti kita berjumpa lagi dengan BSMI Talk dengan tema-tema yang menarik yang lainnya, terbuka untuk semuanya. Bahkan kalau yang mau ikut jadi relawan, monggo, nggak apa-apa. Insya Allah di beberapa kota sudah ada ya. Ini memang non-profit, dan
orientasinya memang untuk kemanusiaan, jadi tidak ada hubungan atau afiliasi dengan apapun, guys. Semuanya boleh untuk bergabung. Ya, begitu ya. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Mohon maaf untuk segala kekurangan, segala keterbatasan kami, segala kesempurnaan insya Allah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh on-kan semuanya untuk sound-nya maupun videonya dibuka. Kita untuk screen capture ya sebagai kenang-kenangan untuk Sabtu sore ini, guys. Co-host dan host bisa membantu saya untuk screen capture teman-teman semua yang sudah hadir dan berinteraksi bersama. Mohon maaf, dokter ini bisa di stop share dulu, dok. Oh, gitu. Oh, yang belum dibuka, monggo silakan. Sebentar, G. Sampun, G. Saya screenshot G. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Halaman berikutnya. 1, 2, 3. Halaman berikutnya. 1, 2, 3. Oke, sampun. Terima kasih, dokter ini. Iya, sama-sama. Saya juga terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh BSMI. Mudah-mudahan bisa ketemu di lain waktu. Yang sudah bertanya, nanti ya panitia bisa saya jawab untuk jawabannya menyusul. Okay? Terima kasih. Saya izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Buat teman-teman, silakan yang belum presensi, monggo isi presensinya. Nanti insya Allah ada sertifikat online yang akan dikirimkan. Sekaligus dibuka sesi pertanyaan sampai jam 18.00 di kita. Monggo yang belum masuk grup bisa untuk di-invite atau menghubungi WA di sini. Dan bismillah guys, semoga sekali lagi semuanya mendapatkan kebermanfaatan dari acara singkat sore ini ya. Terima kasih teman-teman, selalu senantiasa jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Maaf, sudah selesai ya ternyata. Ampun, Bu. Ya, terima kasih. Tadi sebagian aja kami bisa mendengarkan. Ada persalinan. Oke, saya tutup meetingnya, Ji. Terima kasih semuanya.